Di episode sebelumnya di mana Naku mendapatkan hadiah dari sang duta, Baji mulai memperhatikan dan melihat air matanya, bahwa Naku menyimpan sesuatu yang spesial untuk duta. Mari kita lanjutkan. Saat itu Kala berbicara dengan Supriya dan Raffi tentang bagaimana Naku memergokinya. Kala pun memutuskan untuk menjadikan Naku musuhnya mulai saat ini. Dan mereka pun sepakat bersekongkol dengan rencana mereka. Duta kembali duduk di mandap dan Ibu Supriya melakukan ritualnya. Kala melihat dari lantai atas dengan senyuman sinis lalu menelpon seseorang untuk melakukan sesuatu. Sementara itu Lila melanjutkan ritual yang sama dengan Ibu Supriya. Kala menelpon seseorang dan memberitahukan sesuatu mengenai Nakusha. Baadi dan Naku juga melakukan tolak sebagian upacara sakral untuk Duta. Naku teringat Supriya dan Raffi. Duta melihat Naku melamun dan bertanya, Naku hanya tersenyum palsu. Kala berbicara pada Naku untuk menemani ritual mandi Supriya. Lalu Naku pergi menemani Supriya. Kala dan adik-adiknya ikut bersama mereka dan mereka berhenti di tengah jalan mengunjungi sebuah sumur untuk melakukan ritual. Dua orang suruhan Kala mengintai mereka. Selesai melakukan ritual Sahib memasangkan kalung pada Supriya, seorang lelaki suruhan Kala datang menanyakan Naku. Kala pun bertanya, lelaki itu mengatakan bahwa Naku membeli air kelapa. Naku sendiri menjadi bingung sedangkan Sahib memarahi lelaki tadi karena lelaki tidak diizinkan untuk mendekat. Pendeta mengikat bundelan bunga di atas pohon dan Supriya berdiri di bawah agar terkena siraman bunga tersebut. Kala mencoba menggoyang-goyang domret pohon tersebut tapi tidak berhasil menjatuhkan bunga, begitu juga dengan adik-adiknya. Naku pun ikut mencobanya tapi bunga tadi malah terjatuh di atas kepala Naku. Ibu Supriya lantas mengatakan mengapa ini bisa terjadi. Lila dan Rups membawa pergi Supriya. Kala berbicara dengan seorang lelaki yang kembali menanyakan Naku. Sahib menjadi kesal lalu mengajak mereka untuk pergi. Supriya kembali ke rumah dan terkejut melihat Raffi ada di sana. Raffi mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan Supriya dan tidak bisa hidup tanpanya. Percakapan berlangsung yang akhirnya mereka menjadi cemas memikirkan pernikahan Duta. Naku kembali dengan para pelayan upacara lalu mengatakan bahwa dia ada perlu sebentar. Naku merasa ada sesuatu kemudian dia pergi ke kamar mereka dan Raffi secepat kilat bersembunyi di balik lemari. Naku merotasikan pandangannya mencari Raffi. Supriya mengalihkan perhatian dengan mengajak Naku mengobrol ke sana kemari. Beberapa saat kemudian Kala datang dan bisa melihat Raffi yang tengah bersembunyi melalui pantulan cermin. Kala lalu berusaha menutupinya sebelum Naku dapat melihatnya. Dan Kala menyuruh Naku membawakan minuman jus rasa stroberi atau jus cecenet. Naku kemudian keluar. Kala cepat menutup pintu dan menuju tempat persembunyian Raffi lalu menyeretnya. Kala menegurnya karena masih berada di kamar Supriya dan hampir saja melayangkan tangan ke muka dia. Kala pun kemudian menjelaskan rencananya yakni Supriya akan pergi ke salon bersama Naku lalu nanti mereka akan berhenti di sebuah tempat yang telah ditentukan dengan alasan Supriya tengah dahaga dan saat itulah nanti bom akan diledakkan dengan trik mereka. Supriya membahas rencana Kala dengan Kala dan Raffi. Beberapa saat kemudian Kala membuka pintu dan menyuruh Raffi keluar. Naku berjalan masuk tiba-tiba memanggil Naku lalu menyuruh dia untuk mendekorasi kamar pengantin Duta. Rups mengajaknya ke kamar pengantin dan menyuruhnya membereskan hiasan bunga. Kala dan Lila juga berada di sana, mereka ingin melihat bagaimana sakit hati yang dirasakan Naku saat mendekor kamar pengantin tersebut. Setelah selesai menabur bunga-bunga di tempat tidur pengantin, Naku berjalan keluar dan melihat Duta sedang diukur untuk baju pengantinnya. Naku lalu berjalan pergi, Baji pun menggoda Duta. Duta pergi ke kamarnya dan terkejut dengan dekorasi kamarnya. Kala dan adik-adiknya tersenyum lalu Duta berbicara pada mereka dan mereka pun menggoda Duta serta meminta hadiah dari Duta untuk dekorasi kamarnya. Kishore tengah bermain-main dengan Anai, lalu Kishore pergi ke kamar Duta dan mendengar percakapan Duta dan adik-adik angkatnya. Kishore lalu mengomentari mereka dan membawa Duta pergi. Kishore membawa Duta ke teras dan berbicara dengannya serta memberinya nasihat-nasihat mengenai pernikahan. Anai datang menghampiri Kishore dan Duta. Duta berbicara dengannya lalu Kishore membawa Anai pergi. Rup tengah berbicara dengan Lila dan Kala. Kishore dalam perjalanan ke kamarnya. Dan dia pun kemudian mendengar pembicaraan ketiganya. Kishore menegur Kala. Kala dengan kodenya menyuruh Lela dan Rups keluar. Setelah mereka keluar Kishore menghampiri Kala. Kala menyindirnya.
Kishore berkata akan memberitahu Duta mengenai rencananya dan berjalan pergi. Kala mengejarnya dan berusaha membujuknya, mereka pun berdebat lalu Kishore bergegas pergi. Anai sedang mencari ayahnya dan bertanya pada Kala. Kala lalu menyuruh Anai mendekat dan berbicara dengannya, kemudian Kala membawa Anai pergi. Sahib berbicara pada Duta. Kishore muncul dan hendak berbicara pada Duta tapi tiba-tiba terdengar teriakan. Mereka menuju sumber teriakan dan melihat Kala tengah berusaha menarik Anai agar tidak terjatuh dari lantai atas. Duta berlari ke atas, Kala menatap Kishore dengan pandangan mata yang penuh ancaman. Kishore pun paham bahwa ini ancaman Kala. Kishore memberi isyarat akan tetap bungkam. Kala pun mempertahankan Anai agar tidak terjatuh. Duta juga kemudian membantu Kala. Duta membawa Anai pada Kishore yang langsung memeluk Anaya sambil menangis. Duta lalu bertanya pada Kala apa yang terjadi hingga Anai terjatuh. Kala dengan air mata buayanya menceritakan kebohongan. Duta menenangkan Kala lalu Duta bertanya pada Kishore apa yang hendak dibicarakannya tadi. Kishore menatap Kala lalu berbohong dan membuat alasan pada Duta. Duta beranjak pergi. Kishore pun mengumpat Kala yang memakai tameng anaknya. Kala hanya tersenyum licik. Persiapan kembali dilakukan. Duta dan Supriya muncul. Sahib berbicara pada mereka. Duta dan Supriya kemudian berdiri membagikan uang pada warga sekitar. Seorang wanita tua menatap Duta dan menjatuhkan barang serta uang pemberian Duta. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.